8, 40, 11, 8, 12, 63. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, Prodi D3 Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah ejaan di Indonesia. Nah, pasti kita sudah tidak asing lagi kan dengan kata ejaan, apalagi dengan ejaan yang disempurnakan, yang biasa disingkat dengan EYD. Tapi ternyata ejaan bahasa Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan loh. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia ini. Terus saksikan penjelasan tentang saya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan membahas tentang ejaan. Nah, definisi dari ejaan itu apa sih? Nah, definisi dari ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Ejaan yang pertama kali digunakan yaitu ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1900, Van Ophuijsen selaku ahli bahasa dari Belanda mendapat perintah untuk merancang suatu ejaan yang dapat dipakai dalam bahasa Melayu, terutama untuk kepentingan pengajaran. Van Ophuijsen ini dibantu oleh dua orang pakar bahasa dari Melayu, yaitu Engkoe Nawawi Soetan Nakmor dan Muhammad Thaib Soetan Ibrahim. Ejaan Van Ophuijsen ini berlaku sejak tahun 1901 dan dipakai selama 46 tahun. Diganti setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Nah, adapun huruf-huruf yang mendukung ejaan Van Ophuijsen ini yaitu bisa dilihat di samping sini. Selanjutnya, ejaan yang selanjutnya yaitu ejaan Republik atau biasa disebut ejaan Sewandi. Nah, beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa pendudukan Jepang, pemerintah sudah mulai memikirkan keadaan ejaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan ejaan internasional. Nah, oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan revisi ejaan untuk menyempurnakan ejaan yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, karena itu pada tahun 1947 muncullah sebuah ejaan baru sebagai ganti ejaan dari Van Ophuijsen ini, yaitu ejaan Republik yang biasa disebut atau biasa juga disebut ejaan Sewandi. Nah, ejaan tersebut diresmikan oleh Dr. Sewandi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 1947. Nah, disebut sebagai ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Nah, adapun perubahan-perubahan yang menonjol dalam ejaan Sewandi atau ejaan Republik itu adalah huruf yang pertama,
huruf OE diganti dengan U. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K. Yang ketiga, angka 2 boleh dipakai untuk menyatakan pengulangan. Yang keempat, tanda trema tidak dipakai lagi sehingga tidak ada perbedaan antar suku dan diftong. Yang kelima, tanda aksen pada huruf E tidak dipakai lagi. Nah, yang perubahan yang terakhir yaitu awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, ejaan yang selanjutnya yaitu ejaan yang disempurnakan atau yang biasa disingkat dengan EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang lazim disingkat dengan EYD. Nah, ternyata ejaan EYD ini sudah mengalami 2 kali revisi loh. Nah, revisi yang pertama pada tahun 1987 dan revisi yang kedua yaitu pada tahun 2009. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada ejaan yang disempurnakan ini yaitu perubahan yang pertama, perubahan huruf yang berubah fungsi adalah yang pertama, DJ jalan menjadi J atau jalan. Yang kedua, huruf J payung menjadi Y payung. Yang selanjutnya NJ nyanyi menjadi NY atau nyanyi. Yang selanjutnya SJ atau isyarat menjadi SY isyarat. Selanjutnya CJ tajuk menjadi C cukup. CH akhir menjadi KH atau akhir. Perubahan yang kedua yaitu peresmian penggunaan huruf yang belum resmi, yaitu pemakaian huruf F dalam kata maaf. Yang kedua, huruf V dalam kata universitas dan huruf Z dalam kata lezat. Perubahan yang ketiga, huruf yang hanya dipakai dalam ilmu eksakta adalah pemakaian huruf Q dalam rumus A banding B sama dengan P banding Q. Yang kedua, pemakaian huruf X dalam istilah sinar X. Nah, perubahan yang terakhir yaitu perubahan penulisan di sebagai awalan dalam dan penulisan di sebagai kata depan dilakukan seperti penulisan awal di diserangkaikan dengan kata yang mengikutinya seperti dimakan, dijumpai. Dan yang kedua, penulisan kata depan dipisahkan dengan kata yang mengikutinya seperti di muka, di pojok, di antara, dan lain-lain. Nah, perubahan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. EBI atau biasa disingkat dengan EBI. Nah, EBI ini menggantikan EYD yang sudah digunakan sejak tahun 1972 sampai 2015. Seperti yang saya katakan tadi, EYD mengalami revisi sebanyak 2 kali pada tahun 1987 dan 2009. Nah, ejaan bahasa Indonesia atau EBI mulai digunakan sejak ditetapkan Permendikbud
nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia diterbitkan tahun 2016. Nah, apa saja sih perubahan-perubahan EYD dan EB ini? Nah, sebenarnya perbedaan EYD dan EB itu sebenarnya kurang lebih aja, tapi saya akan menjelaskan perbedaan EYD dan EB. Yang pertama, perbedaan EYD dan EB ada 3 perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama yaitu pada EYD huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, dan OI. Nah, sedangkan pada EB huruf diftong ditambahkan 1, yaitu E. Jadi EB huruf diftong EB yaitu AI, AU, OI, dan EI. Sedangkan huruf EYD hanya 3, yaitu AI, OU, dan OI. Misalkan pada kata geser dan survei. Nah, perbedaan yang kedua yaitu pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis julukan, tapi huruf kapital hanya dipergunakan untuk penulisan nama orang. Nah, pada EB ini unsur julukan juga diatur dengan huruf kapital. Contohnya Dewa, Wedang, Jenderal Kacil, dan Raja Dangdut. Nah, perubahan yang terakhir yaitu pada EYD fungsi huruf tebal ada 3, yaitu yang pertama penulisan judul, buku, bab, dan semacamnya. Yang kedua, mengkhususkan huruf, dan yang ketiga menuliskan lema atau sublema dalam kamus. Sedangkan pada EB fungsi ketiganya itu dihapus. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang sejarah perubahan ejaan bahasa Indonesia ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.